Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sis, om, tante, dan om apa yang dimana-mana. Ya, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Cymax. Kali ini kita lagi test drive mobil SUV yang cukup laku keras dan sudah dapat banyak penghargaan. Yaitu mobil Mitsubishi Pajero Sport facelift yang tahun 2021. Ini kita bukan lagi jalan-jalan atau bukan lagi pinjem mobil, tapi kita lagi mau nganter selesai kita nano ceramic coating mobilnya, jadi kita kasih paint protection ya. Jadi mobil ini punya customer kita, sudah 1 minggu baru nyampe di rumahnya, kita langsung ambil buat di paint protection dengan nano ceramic coating. Nah, ini udah selesai ya, udah sampai 3 hari. Sekarang kita anterin. Begitu kita masuk, rasanya itu seperti kalau di jalan tuh kita lebih tinggi daripada mobil-mobil lainnya. Emang serasanya tuh lebih tinggi dibanding dengan Pajero yang sebelumnya, serasanya. Tapi dilihat dari space ban dan antar bodinya itu juga kelihatannya dia lebih tinggi. Kelihatannya sih, tapi mungkin sama aja. Nah, sekilas itu dari bagian depan mobil ini mirip seperti yang double cabin, yang Triton ya. Dia karena dia mengambil konsep dari Mitsubishi Xpander yang modelnya dynamic shield katanya. Ya selera sih, ada yang suka yang lama, ada yang suka yang baru. Yang baru sih lebih gagah sih, lebih kokoh aja ya kelihatannya. Untungnya lampunya itu nggak pindah ke bawah, lampu utamanya masih menggunakan proyektor yang di atas. Jadi lampu yang di bawahnya itu yang kayak Xpander tuh untuk lampu sen dan lampu sensor atau fog lamp. Jadi bukan lampu utamanya. Kalau tarikan sih ini enak banget ya, dia tenaganya juga cukup besar di 183 PS dengan 430 ya Nm untuk torsi maksimalnya dengan 8 percepatan. Jadi ini kalau keluar kota sih pasti mantep banget, apalagi yang 4x4 ya. Ini kebetulan Dakar biasa, bukan yang 4x4. Jadi banyak fiturnya yang berbeda juga. Seperti kalau yang 4x4 itu sudah bisa, yang pintu belakangnya sudah bisa power back door. Jadi ini belum ada. Terus bisa di setel dari aplikasi di HP untuk tutup bukanya. Dan banyak lagi fitur informasi yang bisa kita tahu di lewat aplikasi yang di HP itu, seperti mobil-mobil BMW yang canggih-canggih itu. Cuman kan kalau pakai remote-nya kan di BMW cukup mahal, jadi dia pindahin ke HP kita yang sudah bisa install aplikasi lah istilah katanya kan. Terus untuk dalam kabinnya sih rasanya sama aja ya sama yang sebelumnya, yang bukan yang facelift ya. Cuma bedanya itu yang paling kelihatan tuh di bagian speedometernya. Sudah full digital, jadi keren banget. Nggak ngebosenin ya. Kalau rival-rivalnya sih belum ada yang full digital. Terus ini bisa ganti juga model speedometernya jadi beberapa model ya, ada 3 model dia. Kemudian head unitnya juga sudah ganti, nggak seperti yang lama. Cuman desain dashboardnya, AC-nya semua sama. Cuman bedanya kalau yang lama itu ada kayak wood panel ya. Kalau ini dia panelnya jadi kayak black piano semuanya. Gitu. Dari tata letak AC sih semuanya sama. Cuman bedanya ya, tadi aja yang paling kelihatan di speedometer. Sama kalau 4x4-nya itu ya indikator giginya itu beda. Dia kayak race over gitu, muter-muter. Kalau yang Dakar biasa ini sama aja kayak yang lama, Dakar yang lama. Untuk suspensinya nggak beda jauh sama yang sebelumnya ya. Kita lagi goyang-goyang, cukup empuk untuk mobil besar dengan ban yang cukup tebel. Jadi kecuali kita ganti ban ke ring 20 mungkin agak pegel ya. Ini sudah ring 18. Pengalaman saya kalau kita ganti ring 20 itu mau di spuring dapat, maksudnya itu di balancing. Jadi mau di finish balancing pun tetap kita kalau lari di atas 100 itu setir kita getar. Itu yang nggak enak. Jadi enak-enakan yang ori ya. Mungkin karena Spencernya itu nggak pas. Kalau yang original itu kan dia buat Pajero tuh Spencernya. Kalau kita kan biasa nambah lagi tuh ya. Kalau kita ganti velg itu biasanya kita ganti lagi
kayak bumbutan gitu, jadi ada tambahan yang gitu ring biar dia nggak goyang-goyang. Tetap aja walaupun sudah dipakein itu tetap lari di atas 100, setir kita tetap goyang walaupun sudah sampai di finish balancing. Cuman kalau buat kerennya sih oke ya. Apalagi kalau pakai ring 22, ampun deh. Pernah pakai ring 22 juga, itu pegel, capek, encok. Tapi kerennya dapet. Jadi dia padat kelihatannya. Kalau ini kan kelihatannya bodinya gede, velgnya kelihatannya kecil ya. Apalagi kalau kita ganti pakai ban AT yang BF Goodrich itu ya, wah itu mantep banget. Cuman kan kalau ban AT atau MT kan jadinya agak berisik, dedek. Buat off-road sih enak banget, tapi kalau buat dalam kota ya kurang, nggak smooth jalannya, ada bunyi-bunyi gitu. Nah, terus suara kedap kabin ini cukup nyaman ya, nggak terlalu kedengeran, ada motor ada apa, tapi agak kedengeran sedikit, tapi nggak terlalu denger lah. Nggak kayak kemarin kita test drive di Honda Civic Hatchback, itu kita jalan di atas 60 aja bannya tuh berisik banget di tol, masuk ke dalam ya suaranya. Kalau ini sih enggak ya. Nah, kalau ditarikan bawah ini pas kita gas itu ada bunyi tes turbo dieselnya ya. Bunyinya tes gitu. Nah, terus pengalaman saya lagi kalau mobil ini diisi dengan diesel yang bio, itu kayaknya tarikannya tuh agak mandek-mandek, nggak pol gitu, tersendat gitu, ada yang nahan gitu. Nah, kalau kita pakai yang Dex itu rasanya plong aja kayak sekarang ini. Sama kayak terasa juga di perpindahan giginya jadi nggak smooth. Itu mungkin karena pengaruh gasnya ya, bahan bakarnya. Tapi nggak tahu, kalau saya pakai yang tahun 2013 Pajero-nya yang Exit, pakaian yang bio solar sih nggak ada masalah. Yang penting setiap 10.000 kalau saya ganti filter solarnya gitu. Kalau yang baru ini kayaknya pernah dites, saya tes seorang customer saya yang pakai bio solar, itu pas larinya itu gas itu agak ngadet-ngadet, jadi ditarik itu nggak bener-bener plong jalannya. Ya worth it sih, kalian yang mau nyari SUV antara dua pasti pilihannya ya. Kalau nggak Pajero, Fortuner, atau Terra, atau MU-X ya, yang barangnya sudah jarang, barang secondnya sih ada. Tapi kan kalau barunya itu sih penjualan nomor 1 kayaknya kalau nggak Fortuner ya Pajero ini. Dan sudah mesinnya sih sudah terlatih atau terbukti handal gitu di kelasnya ya. Gitu. Nah, bagi kalian yang mau request juga boleh ya. Mau request test drive apa, nanti kalau ada mobil yang customer kita antar, kita bikinin vlognya biar kalian tahu bagaimana rasa mengendarainya sebelum membeli kan. Atau sebelum beli juga boleh sih ke dealer, kalian minta test drive. Nah, ini kita lagi di Tanjakan, tarikannya enak banget, tinggal kalian berani gas apa enggak aja gitu. Ini kalau keluar kota sih yakin lah nggak capek, apalagi ada fitur pedal shiftnya. Yang pasti multimedianya harus enak lagunya biar nggak bosan dan ngantuk. Terus software sih ya sama sih kayak yang lama, tapi yang lama sih agak keras ya, ini sih agak lembut sedikit ya. Oh ya, untuk bodinya itu sih yang paling kelihatan beda itu ya di bagian bumper, kap sedikit lah. Jadi kelihatannya tuh yang baru itu lebih gagap ke atas, lebih tinggi kelihatannya. Sama bumper belakangnya itu ada perubahan sedikit. Kalau bagian lampu sih desainnya sama, cuman lampu yang baru ini ada LED-LED-annya, tapi tetap dia turun ke bawah gitu. Selebihnya sama aja, nggak ada yang kelihatan beda. Kalau dari samping sih ya nggak kelihatan kalau ini Pajero baru atau yang lama. Oke lah, kita sudah mau sampai ke rumah customer. Tentunya jangan lupa kalau kita berkendara tetap menjaga ini nih, keselamatan kita dengan menggunakan safety belt dan kondisi kita yang harus fit, jangan ngantuk karena bahaya ya, apalagi kita mengendarai keluarga kita. Kalau ngantuk ya kita harus istirahat. Ya, dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share.
Nanti kita biar semakin semangat buat test drive mobilnya dan review mobilnya. Sekalian kita bagi-bagi tips lagi. Kalian bisa lihat di video-video tips dan trik. Saya membagikan tips dan trik untuk merawat mobil juga. Bagaimana cara menghilangkan jamur kaca, menghilangkan bodi. Bisa langsung kepoin aja di channel Didi CMX ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.